Pemerintah segera memulai tahapan seleksi calon aparatur sipil negara, CASN, baik untuk CPNS di lingkungan sekolah kedinasan maupun CASN. Secara umum di berbagai kementerian, lembaga dan pemerintah daerah. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, PANRB, Abdullah Azwar Anas menyampaikan, untuk seleksi CPNS di sekolah kedinasan akan dimulai pada bulan Mei tahun 2024. Tahun ini Kementerian PANRB menetapkan persetujuan formasi pada 8 instansi penyelenggara sekolah kedinasan dengan alokasi 3.445 formasi. Sekolah kedinasan yang akan diberikan alokasi formasi adalah Politeknik Keuangan Negara STAN, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, IPDN, Sekolah Tinggi Intelijen Negara, STIN, Politeknik Siber dan Sandi Negara, Politeknik Statistika STIS, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dan Politeknik Imigrasi, 22 sekolah kedinasan di bawah naungan Kementerian Perhubungan, serta Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, STMKG. Pembukaan pendaftaran CPNS melalui sekolah kedinasan akan dimulai bulan ini juga. Sekarang proses koordinasi penetapan formasinya di masing-masing instansi, imbuh Anas. Anas menambahkan, selain CPNS melalui sekolah kedinasan, pemerintah juga akan membuka rekrutmen CASN di seluruh Indonesia. Kami targetkan pendaftaran CASN dimulai Juni tahun 2024, ujar Anas. Kementerian PANRB telah memberikan persetujuan 1,2 juta yang terbagi menjadi 427.650 formasi pada instansi pusat dan 862.174 formasi pada instansi daerah. Jumlah tersebut bagian dari tahap awal pemenuhan kebutuhan 2,3 juta ASN yang akan direkrut secara berkelanjutan. Anas mengatakan, saat ini Badan Kepegawaian Negara, BKN, sedang mempercepat verifikasi terhadap pengisian formasi yang dilakukan KL dan Pemda. Namun, tercatat masih ada 4 instansi yang belum melakukan pengisian rincian formasi. Kami berharap 4 instansi itu segera mempercepat pengisian rincian formasinya di sistem BKN. Termasuk di dalamnya ada instansi daerah, yang sebenarnya sudah kita perpanjang ini tenggat pengisiannya. Kalau ini sudah beres 100%, kita bisa memulai pendaftaran CASN yang sudah ditunggu-tunggu publik, jelas Anas. Namun, untuk kepastian jadwal pengumuman oleh instansi, pendaftaran, dan seleksi, masih dinamis mengikuti perkembangan yang ada. Karena ini juga terkait dengan kecepatan dan ketepatan pengisian dari KL dan Pemda. Karena ada kasus, Pemda mengisi rincian. Setelah diverifikasi BKN ternyata keliru, maka harus dibetulkan lagi, ungkap Menteri Anas. Anas merinci, dari total usulan yang disampaikan serta yang telah dilakukan verifikasi dan validasi oleh BKN, menghasilkan pemenuhan SDM talenta digital untuk penempatan di Ibu Kota Nusantara, IKN, sebanyak 2.906. Sementara pemenuhan talenta digital pemerintah daerah sebanyak 19.817 formasi. Menteri Anas juga merinci pemenuhan SDM yang akan ditempatkan di IKN sebanyak 71.643 formasi. Jumlah itu terdiri dari 14.114 CPNS dan 57.529 PPPK, papar Menteri Anas. Anas mengingatkan agar masyarakat tidak mudah membaca informasi mengenai seleksi CASN dari portal informasi yang tidak valid. Seluruh informasi mengenai alur seleksi akan diumumkan melalui kanal-kanal resmi instansi pemerintah.
Selain itu, Anas juga menegaskan agar masyarakat tidak percaya kepada pihak yang menjanjikan kelulusan. Anas mengatakan seleksi CASN menjunjung tinggi nilai transparansi dan akuntabilitas. Contohnya live score hasil tes di kantor BKN. Peserta tes berada di dalam gedung, sedangkan orang tua dapat langsung melihat hasilnya secara real time. Dengan adanya live score di YouTube, maka tidak ada titipan orang dalang, tegas Menteri Anas.